balik lagi di videonya Vina. Masih dalam edisi stay at home, work from home, kerjanya di rumah, rekamannya juga di rumah. Oke, sebelum Vina mulai video ini, Vina ingin disclaimer dulu. Karena video hari ini adalah video edukasi. Jadi mungkin di dalam video ini nanti Vina akan menyebutkan beberapa nama brand perusahaan asuransi di Indonesia. Tidak ada maksud apa-apa, hanya murni sebagai edukasi. So, Vina udah pernah sharingkan di IGTV dan juga di YouTube mengenai jenis-jenis dari asuransi lain selain unit link, yaitu asuransi tradisional. Ada 3 jenis asuransi tradisional yang udah ada sejak lama dari zaman dulu di Indonesia. Nah, setelah teman-teman sudah tahu ternyata ada beragam jenis asuransi yang ada di Indonesia, mulai dari asuransi tradisional dengan beberapa jenisnya dan juga asuransi unit link. Sekarang Vina ingin sharingkan bagaimana penerapannya ke polis-polis yang akan kita miliki. Pada umumnya masyarakat zaman dulu kenal itu adalah asuransi tradisional. Nah, seperti yang udah Vina jelasin di video sebelumnya, asuransi tradisional itu kan ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah yang term life. Jenis term life itu preminya sangat murah sekali. Kenapa? Karena yang kita bayarkan hanya yang namanya biaya asuransi. Jadi nggak ada embel-embel yang namanya investasi, tabungan, itu nggak ada embel-embel itu. Pokoknya kita bayar, kita diproteksi. Nggak bayar, kita nggak diproteksi. Jadi sesimpel itu. Asuransi diri sendiri itu yang kita paling sering temukan itu ada seperti BPJS. Nah, BPJS itu adalah salah satu jenis asuransi kesehatan berbasis term life. Nah, saya rekomendasi kalau teman-teman kerjanya di luar negeri, di Jepang misalnya, nah teman-teman bisa beli asuransi jenis term life di negara tersebut. Yang kedua itu adalah jenis asuransi tradisional, yaitu dwiguna. Nah, asuransi dwiguna ini sangat sering diambil oleh orang-orang untuk sebagai dana tabungan pensiunnya atau untuk pendidikan anaknya. Dan Vina sendiri di lapangan sering sekali bertemu dengan nasabah-nasabah yang punya produk jenis ini yang sudah diambil berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mereka simpan 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu, dan hari ini mereka merasakan sendiri apa manfaat dari polis tersebut, karena polis jenis dwiguna itu memberikan tahapan yang pasti. Jadi saat ini, saat kondisi lagi tidak menentu, lagi tidak pasti, mereka merasakan manfaat yang pasti. Nah, polis dwiguna yang pernah Vina lihat sendiri, yang umur polisnya itu udah lebih dari 20 tahun, itu ada dari company Manulife dan juga dari Sewu New York Life yang sekarang udah ganti nama jadi Sequis Life. Nah, ini menurut saya ini 2 perusahaan yang cukup lama menjual produk tradisional. Bahkan kalau di Sequis masih dijual sampai saat ini. Dan yang ketiga adalah yang jenis whole life. Polis ini itu memberikan jaminan proteksi sampai seumur hidup. Padahal kita hanya setor premi dalam masa tertentu. Dan di dalam polisnya itu ada yang namanya nilai tunai yang pasti. Jadi polis ini sangat saya rekomendasi untuk orang-orang yang ingin memiliki proteksi jiwa dan sekarang usianya masih sangat muda. Nah, karena kalau kita orang-orang yang masih muda, artinya kita punya jangka lifespan kita itu masih panjang. Walaupun memang tidak ada yang tahu tentang usia, tidak ada kepastian soal usia, apakah kita bisa panjang umur atau tidak. Nah, jadi produk whole life ini sangat membantu sekali karena kita hanya membayar premi itu di masa tertentu, dan jika kita nggak klaim, kita juga bisa ambil kembali uang yang sudah kita setorkan. Sekarang masih ada dijual nggak produk tradisional? Jawabannya yes, masih ada. Masih ada beberapa perusahaan asuransi yang tetap mengembangkan produknya. Salah satunya di Sequis. Sequis masih konsisten dari dulu dan sampai sekarang masih terus mengembangkan produk tradisionalnya. Dan itu juga adalah salah satu produk unggulan di Sequis Life. For info, Vina punya beberapa nasabah dan juga teman yang stay di Singapura. Dan di Singapura sendiri mereka memang kalau untuk beli namanya asuransi jiwa, biasanya itu mereka mencari produk whole life ataupun term life dibanding produk unit link. Setelah kita tahu bahwasanya asuransi yang orang ketahui awalnya itu adalah asuransi jenis tradisional, gimana bisa sampai lahir yang namanya asuransi jenis unit link? Jadi awalnya itu asuransi jenis unit link itu masuk ke Indonesia di tahun sekitar